Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bahas modul praktikum listrik dinamis. Yang praktikumnya akan kita lakukan secara virtual menggunakan simulasi PET tentang sirkuit DC dengan tujuan sebagai berikut. Memahami konsep arus listrik dan elektron dalam rangkaian. Kemudian menganalisis hambatan arus dan tegangan dalam rangkaian, serta memahami pemutusan dan penyambungan hambatan. Praktikum kita akan dilaksanakan menggunakan simulasi PET tentang Circuit Construction Kit DC. Langkah percobaannya adalah yang pertama kita klik pada link yang ada pada modul, maka akan membawa kita ke browser. Kita tunggu sebentar. Akan ada dua buah pilihan, ada intro, ada lab. Kita pilih yang lab. Akan menampilkan tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita tarik pada bagian rangkaian ke dalam tempat kerja. Ini adalah rangkaian yang part-partnya yang bisa kita gunakan. Jadi yang ini ada kabel, ada wire, ada baterai, ada bola lampu, ada resistor atau hambatan, kemudian ada saklar, lalu ada fuse, lalu ada baterai. Fuse itu 15 mikroohm, jadi kecil. Lalu ada baterai yang 1000 volt. Ada bulb yang lain dengan hambatannya 1000 ohm. Kalau bulb yang di atas itu hambatannya adalah 10 ohm aja. Kita masukkan lagi. Lalu ada resistor 1000 ohm, gede. Lalu ada dolar, ada paperclip, ada koin, ada penghapus, ada tangan, ada dog, kemudian ada pensil. Nah, jadi yang di belakang-belakang ini kita gunakan untuk kalau kita sambungkan dia ke dalam rangkaian, apakah rangkaiannya akan nyambung atau tidak. Pada kesempatan kali ini kita akan gunakan yang bagian depan saja. Jadi kita tarik misalnya baterai, kita serikan 3 buah baterai. Lalu ada light bulb, ada bola lampu, kita kasih kabel. Kabelnya bisa kita perpanjang dan perpendek. Kemudian ada saklar. Kita susun, rangkaian kita susun sehingga menjadi seperti yang nomor 4 ini. Sebelumnya sudah Ibu susun pada bagian sebelumnya. Yang ini. Kalau kita hubungkan saklar, maka rangkaiannya nyambung ya. Elektronnya kelihatan mengalir. Jadi kalau kita ganti jadi konvensional, seperti ini. Jadi hasil pengamatan current ini, arus ini, kamu masukkan ke dalam tabel 1. Jika kita ingin tahu berapa nilainya, kita klik value. Ada label yang di sini, wire, battery, light bulb, gitu. Untuk tabel 2, kita menghitung tegangan dan arusnya. Jadi di sini kita punya voltmeter. Kalau kita ingin menghitung tegangan, kita hubungkan voltmeter ini secara paralel dengan rangkaian. Kalau kita ingin mencari berapa V dari ujung sini ke ujung sini, kita tinggal memparalelkannya dengan rangkaian. Lalu kalau misalnya dengan sini, pokoknya kita paralelkan dengan rangkaian. Nanti hasil yang terbaca di dalam voltase ini dimasukkan ke dalam tabel 2. Untuk menghitung arus, ammeter kita serikan dalam rangkaian. Misalnya kita ingin menghitung berapa arus pada kabel yang ini, berapa kuat arus yang mengalir. Jadi kita putus dulu, kita klik yang bagian lingkaran, lalu kita klik gunting. Lalu kita hubungkan dengan rangkaian, maka tercatatlah arus yang mengalir itu sebesar 1,93 ampere. Atau kalau misalnya kamu mau pakai ammeter yang bentuk lain seperti yang ini,
kamu cukup meletakkannya di atas kabel. Data hasil perhitungan dapat kamu masukkan ke dalam tabel 2. Lalu untuk bagian nomor 8, hitung hambatan pengganti paralel dan seri. Jadi R paralel dan R serinya kamu hitung secara manual dan dimasukkan ke dalam tabel 2. Untuk bagian ke-9, kita klik bagian lingkaran sambungan lalu klik gunting untuk memutuskan hambatan. Seperti ini. Misalnya kita mau memutus R1 gitu kan ya. R1 kita klik di sini atau di sini. Lalu kita putus apa yang terjadi pada rangkaian dan apa yang terjadi dengan lampu yang lain. Atau kita mau mutus ini deh. Apa yang terjadi pada rangkaian? Silakan masukkan ke dalam tabel 3. Untuk tabel pengamatan, sebagaimana yang telah kita sebut tadi, jadi di sini arah alirannya kemana, nanti kamu masukkan screenshotnya di sini. Lalu untuk tabel 2, V total itu berarti V yang ada pada baterai gitu ya. Baterai kita ada 3, jadi berapa V totalnya? 9, 9, 9. Lalu VAC, VBE, VCF, A, B, C sampai I ini ada kita label di bagian nomor yang ini, yang nomor 4. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Lalu di bagian yang nomor 5 kita label R1, R2, R3, R4, R5. Ini kamu hitung berdasarkan cara yang tadi. Dan ini juga lumayan jelas tentang apa akibatnya terhadap rangkaian dan lampu lain kalau misalnya RR ini diputus. Kamu harus tambahkan screenshot pada bagian keingatan pada tabel 1, 2, dan 3. Lalu ini ada beberapa pertanyaan, silakan dijawab berdasarkan hasil percobaan. Ini adalah 5, 6, 7 sebenarnya adalah pengayaan. Pengayaan tentang materi kita pada percobaan ini. Untuk laporan praktikum, formatnya adalah seperti pada Word dokumen yang sudah kita share. Ini adalah covernya, nanti masukin kamu kelompok berapa, kelas berapa, dan nama-namanya. Lalu ini ada judulnya. Tujuan praktikum yang ini kamu kopas aja dari bagian yang di dalam modul. Kemudian alat dan bahan juga kamu kopas aja di bagian modul. Aplikasi WhatsApp ini kamu gunakan kalau kamu diskusi menggunakan WhatsApp. Lalu dasar teori. Dasar teori ini adalah tentang konsep dari listrik dinamis. Konsep secara ringkas tentang listrik dinamis yang ada di dalam praktikum kita. Lalu prosedur percobaan. Berdasarkan prosedur percobaan ini kan ada gambar ya. Tetapi pada laporan kamu nggak usah masukin gambar. Jadi masukin prosedurnya aja. Lalu tabel pengamatan. Pada tabel pengamatan, kamu udah isi tabel pengamatannya ini. Kamu kopas saja tabel pengamatannya ke sini. Ke bagiannya E. Kemudian bagian yang F, pengolahan data dan pembahasan. Jadi kalau misalnya kamu mau mengolah data misalnya yang ini. Kenapa V-nya itu sama, kenapa V-nya itu nanti berbeda, kenapa I-nya sama, kenapa I-nya berbeda. Kemudian kalau kamu mau hitung secara manual R paralel, R seri, gitu. Jadi kamu bisa gunakan ini untuk pengolahan data. Untuk pembahasan, kamu bahas tabel 1, tabel 2, tabel 3. Jadi kamu interpretasikan dari tabel-tabel ini, masukkan ke dalam pembahasan. Kesimpulan, clue-nya jawab aja pertanyaan pada modul 1 sampai 4. Kalau 5, 6, 7 itu adalah pengayaan, masukin aja kesimpulan untuk saat sekarang ini. Untuk daftar pustaka, untuk menulis dasar teori, kamu pasti memiliki sumber dari teori tersebut. Sumber-sumber ini kamu masukin ke dalam daftar pustaka. Modul praktikum juga dapat kamu masukkan ke dalam daftar pustaka. Lalu pada bagian lampiran, kamu memasukkan screenshot hasil percobaan dan juga screenshot hasil diskusi kamu. Jadi itu aja sebenarnya praktikum kita. Jadi kalau dikerjakan ini sebentar insya Allah. Kamu bagi-bagi aja per orang itu mana yang mau dibikin. Asal kamu paham aja. Sekian untuk pembahasan modul dan pembahasan tentang laporan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.